aku nggak HP. Iya gue. Anjay. Ya mulai. Mulai. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah farmakoepidemiologi malam ini, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang studi case control yang beranggotakan Dwi Maulani Nurjana, Hanif Safi'i, India Gusriani, Siti Mujaifatul Kifayah. Next. Sudah janda. Yang pertama adalah pengertian dari case control. Penelitian case control merupakan penelitian jenis analitik observasional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status pemaparannya. Hal tersebut bergerak dari akibat atau penyakit dan sebab atau paparan. Ciri-ciri penelitian case control adalah pemilihan subjek yang didasarkan pada penyakit yang diderita. Kemudian dilakukan pengamatan yaitu subjek mempunyai riwayat terpapar, faktor penelitian atau tidak. Kemudian penelitian case control dapat digunakan untuk mencari hubungan seberapa jauh faktor risiko mempengaruhi terjadinya suatu penyakit. Misalnya, hubungan antara intensitas atau jangka waktu penyemprotan nyamuk, demam berdarah atau fogging dengan seberapa banyak warga yang terjangkit DPD. Lanjut. Kemudian tahapan penelitian case control. Yang pertama, merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis yang sesuai. Setiap penelitian diawali dengan penetapan pertanyaan penelitian, kemudian disusun hipotesis yang akan diuji validitasnya. Misalnya, contoh pertanyaannya adalah, apakah terdapat hubungan antara konsumsi jamu peluntur pada kehamilan muda dengan kejadian penyakit jantung bawaan pada bayi yang dilahirkan? Hipotesisnya yang ingin diuji adalah pajanan terhadap jamu peluntur lebih sering terjadi pada ibu dan anaknya menderita penyakit jantung bawaan PJB dibanding ibu yang anaknya tidak menderita PJB. Lanjut. Kemudian tahap yang kedua adalah mendeskripsikan variabel penelitian. Faktor risiko, efek intensitas pajanan faktor risiko dapat dinilai dengan mengukur dosis, frekuensi, atau lamanya pajanan. Ukuran pajanan terdapat faktor risiko yang berhubungan dengan frekuensi dapat bersifat, yaitu ada dikotom, polikotom, kontinu. Di mana dikotom yaitu apabila hanya terdapat dua kategori, misalnya pernah minum jamu peluntur atau tidak. Sedangkan polikotom, pajanan diukur pada lebih dari 2 tingkat, misalnya tidak pernah, kadang-kadang, atau sering terpajan. Kemudian kontinu, pajanan diukur dalam skala kontinu atau numerik. Misalnya umur dalam tahun, paritas, dan berat lahir. Kemudian yang ketiga, menentukan populasi terjangkau dan sampel, yaitu kasus dan kontrol, dan cara untuk memilih subjek penelitian. Kasus yang terbaik untuk memilih kasus adalah dengan mengambil secara acak subjek populasi yang menderita efek. Namun dalam praktik hal ini hampir tidak mungkin dilaksanakan karena penelitian kasus kontrol lebih sering dilakukan pada kasus yang jarang, yang diagnosisnya biasanya ditegakkan di rumah sakit. Mereka ini dengan sendirinya bukan subjek yang representatif karena tidak menggambarkan kasus dalam masyarakat. Pasien yang tidak datang ke rumah sakit. Beberapa hal berikut perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam pemilihan kasus studi
case control agar sampel yang dipergunakan mendekati keadaan yang dalam populasi. Dan yang keempat yaitu menetapkan besar sampel. Pada dasarnya, untuk penelitian kasus kontrol, jumlah subjek yang diteliti bergantung pada, yaitu ada beberapa frekuensi pajanan resiko pada suatu populasi. Ini penting terutama apabila kontrol diambil dari populasi. Apabila densitas pajanan resiko terlalu kecil atau terlalu besar, mungkin pajanan resiko pada kasus dan kontrol hampir sama sehingga diperlukan sampel yang besar untuk mengetahui perbedaannya. Kemudian rasio odds terkecil yang dianggap bermakna R. Derajat kemaknaan atau alfa dan kekuatan power sama dengan 1 min beta. Yang dipilih biasanya dipilih alfa yaitu 5% dan beta 10% atau 20%. Power yaitu 90 atau 9. Kemudian ada rasio antara jumlah kasus kontrol. Bila dipilih kontrol lebih banyak, maka jumlah kasus dapat dikurangi. Bila jumlah kontrol dipilih kali jumlah kasus, maka jumlah kasus dapat dikurangi dan menjadi C sama dengan N dibagi 2C. Kemudian, apakah pemilihan kontrol dilakukan dengan matching atau tidak? Di atas telah disebut bahwa 5. Melakukan pengukuran. Pengukuran variabel, efek, dan faktor risiko merupakan hal yang sentral pada studi kasus kontrol. Penentuan efek harus didefinisikan dengan jelas dalam usulan penelitian. Pengukuran faktor risiko atau pajanan yang terjadi pada waktu lampau juga sering menimbulkan kesulitan. Kadang terjadi data objektif, misal rekam medis, kumpulan preparat, hasil pemeriksaan patologiatomik, hasil laboratorium, atau berbagai jenis hasil pencitraan. Namun lebih sering penentuan pajanan pada masa dilakukan semata-mata dengan anamnesis atau wawancara dengan responden. Jadi hanya dengan mengandalkan daya ingat responden yang mungkin kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak. Silakan Mbak Lani. Dengan menganalisis hasil penelitian. Analisis hasil studi kasus kontrol dapat hanya bersifat sederhana, yaitu penentuan rasio ODDS sampai pada yang kompleks, yakni dengan analisis multivariat pada studi kasus kontrol dengan lebih dari satu faktor risiko. Ini ditentukan oleh apa yang ingin diteliti, bagaimana cara memilih kontrol, dan terdapatnya variabel yang mengganggu ataupun yang tidak. Contoh penelitian case control. Pada jurnal pertama berjudul Kejadian Kasus Kusta di Wilayah Kerja Talango, Kabupaten Sumeneb. Nama jurnal homepage https://regional.unair.ac.id dari CKL, tahun 2019, volume 12, nomor 1. Permasalahan, Jawa Timur menduduki peringkat pertama di Indonesia dengan kasus baru kusta sebanyak 3.259 kasus pada tahun 2018. Penulis pertama Fethi Romdani, dan yang kedua Lilis Sulistiorini. Metode. Jenis penelitian adalah observasional analitik dengan desain penelitian kasus kontrol. Besar sampel penelitian yaitu 25 kasus dan 25 kontrol. Diambil menggunakan sampel random sampling. Data dikumpulkan melalui lembar observasi yang meliputi pengukuran suhu, kelembaban, ventilasi, kepadatan hunian, pengamatan pencahayaan alami, jenis dinding, dan lantai. Analisis data menggunakan uji C-square, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya asosiasi yang signifikan dari variabel ventilasi P sama dengan 0,03 dan pencahayaan alami P sama dengan 0,04.
Sedangkan pada variabel suhu P sama dengan 1, kelembaban P 0,48, kepadatan hunian P sama dengan 1, jenis dinding P sama dengan 1, dan jenis lantai P sama dengan 1. Tidak ditemukan hasil yang signifikan. Lingkungan fisik rumah selama ini tidak mendapat perhatian khusus dari masyarakat setempat. Selama mereka masih nyaman hidup dalam kondisi tersebut, maka tidak perlu melakukan tindakan apapun. Kesimpulan, masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya dengan penyuluhan dan peningkatan pengetahuan terhadap bahaya lingkungan fisik rumah yang tidak terawat dengan baik, minimal agar standar kesehatan rumah dan keluarga dapat tercapai. Next. Judul jurnal yang kedua, A Case Control Study Related to Vitamin and Mineral Intake in Female Adolescent with Iron Deficiency Anemia. Nama jurnal Head Science Journal of Indonesia tahun 2020. Penyusun Dwi Rahayu dan Jono Indarto. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan pola konsumsi vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zinc terhadap kejadian ADP pada remaja putri. Permasalahan. Banyak remaja putri dengan asupan vitamin A yang jarang dan asupan kalsium yang sering lebih berisiko terkena ADP dibandingkan dengan remaja putri dengan asupan vitamin A yang sering dan asupan kalsium yang jarang. Metode. Penelitian ini merupakan penelitian case control yang melibatkan 60 remaja putri dengan ADP dan 50 remaja putri tanpa ADP. Diagnosis ADP berdasarkan kadar Hb dan indeks eritrosit, dan semi kuantitatif FFP digunakan untuk menentukan asupan vitamin dan mineral. Semua data dianalisis menggunakan tes Whisper dan tes regresi logistik ganda dengan P kurang dari 0,05. Hasil. Semua subjek penelitian mempunyai asupan vitamin A dan C harian yang cukup, tetapi asupan kalsium dan zinc-nya tergolong kurang dalam miligram. Namun, mereka semua memiliki frekuensi harian yang berbeda dalam mengkonsumsi mikronutrien tersebut. Remaja putri dengan asupan vitamin A yang jarang, OR sama dengan 2,67, Cl 95% sama dengan 1,10 dikurangi 0,50, sama dengan 0,03. Dan asupan kalsium yang sering, OR sama dengan 2,27, Cl 95% sama dengan 0,85 dikurangi 6,03, sama dengan 0,10. Lebih berisiko terkena ADP dibandingkan dengan remaja putri dengan asupan vitamin A yang sering dan asupan kalsium yang jarang. Akan tetapi, hanya asupan vitamin A yang memiliki efek signifikan secara statistik. Kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya risiko ADP pada remaja putri berkaitan dengan asupan vitamin A yang jarang. Advanced Journal of Indonesia 2020, nomor 11, 1-2-6. Judul jurnal yang ketiga, risiko stres terhadap penyakit jantung koroner. Analisis lanjut studi kohort penyakit tidak menular. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Kesehatan, tahun 2020. Volume 19 nomor 3. Penulis Fatikatul Mabruroh dan Syahrizal Syarif. Tujuan untuk mengetahui hubungan stres terhadap penyakit jantung koroner di Kota Bogor tahun 2015. Permasalahan, banyak masyarakat Kota Bogor yang terpapar penyakit jantung koroner karena stres. Next. Metode. Desain studi yang digunakan adalah Nested Case Control dengan menggunakan data cohort PTM 2015 yang dikumpulkan oleh Balik Bangkes dengan populasi penelitian adalah responden studi 1079 orang di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu terdapat jawaban tidak tahu pada riwayat keluarga penyakit
jantung, dan missing data. Setelah dilakukan cleaning data, tidak ditemukan adanya missing data. Hasil perhitungan sampel minimal menggunakan rumus uji hipotesis ODDS ratio. Kekuatan uji dan derajat kepercayaan 95%. Didapatkan, sampel minimal yang harus terpenuhi adalah 90 orang pada masing-masing kelompok. Namun, dalam penelitian ini, rasio sampel yang diambil untuk kelompok kasus dan kontrol adalah 1:5, atau 162 orang pada kelompok kasus dan 916 orang pada kelompok kontrol. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner terstruktur yang dimodifikasi dari instrumen tes dari WHO, di mana pengumpulan data melalui 3 tahapan. Tahap pertama adalah wawancara faktor risiko, tahap kedua adalah pemeriksaan fisik, dan tahap ketiga adalah pemeriksaan biokimia. Pemilihan kontrol ditentukan pada tahun yang sama, di mana kasus tersebut teridentifikasi, yaitu tahun 2015, menggunakan frekuensi matching berdasarkan jenis kelamin. Hasil analisis menunjukkan risiko stres dan variabel lainnya. Stres, OR-adjusted 1,07 CL95%, 0,49 dikurangi 2,33. HDL, OR-adjusted 0,8 CL95%, 0,55 dikurangi 1,17. Usia, OR-adjusted 1,77 CL95%, 1,07 dikurangi 2,92. LCL, OR-adjusted 2,34 CL95%, 1,38 dikurangi 3,95. Dan kolesterol total, OR-adjusted 0,55 CL95%, 0,32 dikurangi 0,94. Tidak berhubungan secara signifikan pada terjadinya penyakit jantung koroner. Diharapkan terdapat penelitian lainnya menggunakan alat ukur yang lebih spesifik agar dapat meminimalkan adanya misklarifikasi pada melihat asosiasi stres terhadap penyakit jantung koroner. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Ya, saya mau tanya keunggulan studi atau case cohort dengan case-case yang lainnya itu apa ya? Udah itu aja. Terima kasih. Mohon maaf, Mbak, case control. Ya, case control. Oh ya itu case control, maaf. Pertanyaannya ditambung dulu ya, dijawabnya nanti habis kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Izin bertanya, Indi. Iya, Yusi, Di nomor 4 tadi kan yang apa sih? Menetapkan besar sampel ada tulisan rasio odds. Nah, itu apa sih yang dimaksud rasio odds? Dan mengapa rasio odds yang terkecil dianggap bermakna R? Terima kasih. silakan. Oke. Ada yang tanya lagi apa lanjut kelompok 2? Klik, klik.
Lanjut. Oke, kembali ini gimana? Oh, di situ coba. Oke, kembali ini pimen. Oke, Kalau kelompok 1 udah selesai, lanjut kelompok 2 untuk mempersingkat waktunya. aku keluar toh. Kelompok 2 gimana? Udah bisa screen belum? Bentar. Ya, ini Zoom-ku mana ya? Nggak muncul. Ini lah guys. Halo? Dengeran nggak? Ya, Zoom-ku hilang, Beh. Masalah Kak gini. Ra, ini direcord loh. Mau masukin YouTube. Bentar. Ini Zoom-ku nggak muncul loh. Ikonku hilang. Tapi kenapa masih ada suaranya? Yang mau share screen siapa? Dani aja, Dan. Baru muncul nih. Tuh, ini. Di aku nggak bisa. Di aku juga nggak bisa. Muncul ora? Muncul kok, muncul. Muncul, Ra. Betul. Jangan dibaca ya, tolong.
Ini apa bukan ya? Iya. Nah, mulai. Aku udah boleh dimulai belum nih, guys? Ya, mulai. Oke. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan review jurnal studi case control. Kelompoknya ada Angga Dwi Saputra, Daniatul Umayyah, Gita Fitriani, dan saya sendiri, Septiani Sekla Anjeli. Jadi, kami dari kelompok 2 ada 3 yang kami review jurnalnya. Yang pertama itu pengaruh prosedur operasi terhadap kejadian infeksi pada pasien operasi bersih terkontaminasi atau studi case control di RSU Haji Surabaya. Slide selanjutnya. Jurnal yang pertama itu penulisnya Eva Agustina dan Variani Syahrul. Judulnya itu Jurnal Berkala Epidemiologi. Tujuannya itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh prosedur operasi terhadap resiko terjadinya IDO pada pasien operasi yang bersih terkontaminasi. Selanjutnya. Metode yang dipakai itu, penelitian ini menggunakan desain penelitian case control, pengambilan data sekunder dari rekam medis pasien dengan jenis operasi bersih terkontaminasi di RSU Haji Surabaya pada bulan Januari 2016 sampai Maret 2017. Populasinya pada penelitian ini adalah populasi kasus yang meliputi seluruh pasien terdiagnosa IDO yang menjalani operasi pada bulan Januari 2016 sampai bulan Maret 2017, dan populasi kontrol yaitu seluruh pasien terdiagnosa tanpa IDO yang menjalani operasi pada bulan Januari 2016 sampai Maret 2017. Sampelnya bersih sampel pada penelitian ini yaitu 20 kasus yang meliputi pasien terdiagnosa IDO yang menjalani operasi pada bulan Januari 2016 sampai Maret 2017, dan besar sampel kontrol yaitu 20 pasien tidak terdiagnosa IDO yang menjalani operasi pada bulan Januari 2016 sampai Maret 2017. Selanjutnya. Hasil faktor risiko yang mempengaruhi kejadian IDO pada pasien operasi bersih terkontaminasi di RSU Haji Surabaya, diantaranya mandi
peroperasian dan cukur peroperasian. Saran penelitian melakukan sosialisasi dan superrevisi terhadap implementasi standar operasional produs dan penggunaan bundle Pentio IDEO sebagai upaya meminimalisir kejadian IDO. Selanjutnya. Jurnal yang kedua, faktor yang beresiko terhadap hipertensi pada pegawai di wilayah perimeter pelabuhan atau studi di kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Semarang. Penulisnya itu Eka Oktaviarini dan teman-temannya. Jurnalnya itu Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berisiko terhadap hipertensi pada pegawai di wilayah perimeter pelabuhan. Metodenya, penelitian observasi analitik dengan desain case control dengan jumlah sampel 76 orang terdiri dari 38 kasus dan 38 kontrol yang diambil secara consent sampling. Variabel yang dipelajari adalah usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, jenis pekerjaan, tahun kerja, beban kerja, jadwal kerja, perilaku menetap, kebiasaan minum kopi dan kebiasaan merokok. Data dianalisis dengan bivariat dan multivariat dengan metode regres logistik. Hasilnya, faktor yang terbukti sebagai faktor resiko hipertensi pada pegawai di perimeter pelabuhan adalah jenis kelamin laki-laki dengan jenis pekerjaan struktural, sedangkan perilaku sedentari lebih besar 6 jam per hari merupakan faktor proaktif. Faktor-faktor tersebut memiliki probabilitasi 75% terhadap kejadian hipertensi. Faktor yang tidak terbukti beresiko adalah umur, riwayat hipertensi di keluarga, masa kerja, beban kerja, jadwal kerja, kebiasaan konsumsi kopi, dan kebiasaan merokok. Selanjutnya, ini akan dilanjutkan oleh Dania. Baik, jurnal ketiga yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian leptospirosis. Studi kasus kontrol di Kabupaten Pati. Penulisnya yaitu Merek Samekto Suharyo Adisputro dan kawan-kawan. Jurnalnya Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas nomor 4 2019 27-34. Tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian leptospirosis di Kabupaten Pati. Next. Metode penelitian observasional analitik dengan desain studi kasus kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang
dapat di Rumah Sakit Kabupaten Pati yang menunjukkan gejala klinis leptospirosis, demam lebih dari 38 derajat Celcius, sakit kepala hebat, nyeri otot betis, kemerahan atau mata merah kekuningan. Dan telah dilakukan pemerintah laboratorium dengan lab detect lateral flow dan dicatat pada rekam medis. Sampel dalam penelitian ini adalah 44 kasus dan 44 kontrol dengan teknik pengambil sampel berurutan. Data dianalisis dengan square dan regresi logistik. Next. Hasil. Beberapa faktor yang terbukti berpengaruh terhadap kejadian leptospirosis adalah keberadaan tikus di dalam dan sekitar rumah, karakteristik rumah tidak kedap tikus, dan kebiasaan tidak memakai alas kaki. Beberapa faktor yang terbukti tidak berpengaruh terhadap kejadian leptospirosis, yaitu keberadaan genangan air di sekitar rumah, keberadaan sampah dalam rumah, kondisi selokan yang buruk, pekerjaan beresiko, penghasilan yang rendah, kebiasaan mandi dan cuci di sungai, dan tidak ada sosialisasi penyakit leptospirosis. Oke, terima kasih teman-teman. Apa ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya ingin bertanya. Oke, Indi. Sebentar. Silakan. Halo, Dania. Ya, silakan. Ya, saya ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan penelitian observasional analitik dan apa yang dimaksud dengan faktor risiko? Oke. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Yo, apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Untuk mempersingkat waktu, udah malam banget nih. Saya rasa cukup. Oke, berarti giliran kelompok 1 ya yang menjawab pertanyaan. Ya, Iya. silakan. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Tuti. Apa ya, Miki ya? Keunggulan dari cash control. Ya. Karena cash control dapat mengevaluasi confounding dan interaksi lebih cepat daripada penelitian yang lain. Nah, confounding itu adalah variabel yang berhubungan dengan variabel bebas dan variabel tergantung, tetapi bukan merupakan variabel antara. Jadi seperti itu. Gimana Mbak Tuti, apakah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut. Sebentar ya, masih dicari. Lanjut ini untuk pertanyaan yang kedua. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Yusi. Apa yang dimaksud rasio ODDS
dan mengapa rasio ODDS terkecil bermakna R? Rasio ODDS adalah ukuran asosiasi paparan atau faktor risiko dengan kejadian penyakit. Dihitung dari angka kejadian penyakit pada kelompok berisiko atau terpapar faktor risiko dibanding angka kejadian penyakit pada kelompok yang tidak berisiko atau tidak terpapar faktor risiko. Mengapa rasio ODDS terkecil bermakna R? Itu karena rasio ODDS terkecil hanya mewakili sebagian kecil populasi. Apakah sudah paham, Mbak? Yang pertama udah paham, cuma kalau R itu singkatan atau apa ya? R itu lambang dari itu loh, kayak satuan bawaan itu. Oh iya, terima kasih Indi. Gimana untuk kelompok 2? Bentar ya guys, dicari. Kuniku yang masak mikir ampun mikir udah. Ah, menik pun masak ini nek masak ampun mikir udah aja. Ora tang gue bisa sih kan dibuang. Selek serius tuh. Nek bibi pacarnya ora, cuy. Nek dulu pertama pas karo pacar gue. Matiin, siapa tuh cowok? Aku juga ngomong. Terusan bibi pacar ngomong. Davin, Aku akan menjawab pertanyaan dari Dani. Dari Indi, maaf ya. Pertanyaannya itu penelitian observasi tunggu bentar. Maaf ya.
Jadi pertanyaannya itu penelitian observasi analitik dan apa yang dimaksud dan faktor resiko. Yang pertama itu penelitian observasi analitik adalah penelitian yang kelelahan kerja dan kegangguan kesehatan untuk menentukan atau tidaknya hubungan antara variabel. Terus yang dimaksud dengan faktor resiko itu adalah sebuah faktor resiko penyakit adalah segala sesuatu yang mempengaruhi perubahan terhadap sebuah penyakit. Contohnya itu kayak kanker payudara, itu resiko. Faktor resikonya. Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Indi? Iya, jelas, Shirley. Terima kasih. Terima kasih kembali.